kita tuh cuma bikin 1 episode cuman karena Ali panas. Ada 2 cerita. Teman Ali panas jadi Harus sangat menaikkan ini sih standar seremnya. Sangat seremnya. Eskalasinya dari biasa aja merindingnya, makin lama makin merinding banget sampai bikin kaget. Lah emang sombong. Sampai sekarang di rumahmu itu masih banyak makhluk yang mau ke situ nggak? Oh, Atau banyak. cuma makhluk-makhluk itu aja? Banyak. Bokap gue tuh tiap hampir kayak seminggu sekali bokap gue reprepan. Jadi gue baru pindah kan. Jadi baru pindah di rumah gue itu orangnya cabut gara-gara suami meninggal di situ. Jadi bokap gue kan paling nggak percaya kayak gituan kan. Padahal sering banget nyokap gue kerasukan tuh. Bokap gue juga anjing banget. Istrinya kerasukan dia nggak percaya. Maksudnya ada hal yang nyata kan. bukti. Kayak ada bukti, terus bokap gue kayak tetap kayak apaan sih. Bokap gue suka rep-repan tuh. Tapi bokap gue kayak ada orang Flores gitu kayak dia bisa bangun sendiri gitu tapi kayak lama kayak teriak gitu. Sama nyokap gue paling cuma digini. Dibangun gigi toilet gitu. Bangun. Terus habis itu kayak gelagapan gitu. Kaget, kaget. Bangun kaget gitu. Di rumah gue tuh. Ini kalau ngomongin soal rep-repan ya, jadi ini ada followers juga yang bercerita buat di trauma. Namanya Zafira Chandra. Jadi ceritanya Zafira ini dulu ngerjain tugas di rumah, tapi karena itu malam banget dan kebetulan kamar lampunya itu rusak. Jadi dia bikin tugas di laptop sambil ngidupin TV biar ada cahaya. Terus pas dia ngerjain laporan itu, tugasnya itu di laptop, dia sempat ketiduran. Habis itu dia baru kebangun gara-gara suara TV. Suara TV kebangun, terus dia kebangun gini kan. Nah, karena dia udah ngantuk banget, mau lanjutin bikin tugasnya, dia nggak kuat. Ketiduran lah dia. Nah, pas mau ketiduran, dia ketindihan. Nah, pas ketindihan, dia itu agak lihat di arah laptop gitu loh. Jadi lihat di arah laptop, kan laptopnya mati, tapi masih ada kayak bayangan kelihatan kayak di TV tuh, bayangan kayak gitu kan. Nah, pas dia ketindihan, dia lihat bayangan di laptop, kayak ada orang itu udah berdiri gitu, ngeliatin dia. Tapi dia masih gini, siapa gitu. Makin lama makin mendekat. Terus nih orang, siapa? Makin mendekat, terus tangannya si orang belakang ini megang pundaknya. Kukunya itu panjang banget gini. Dia udah mulai ketakutan karena dia nggak bisa ngomong dan baca-baca doa gitu. Si makhluk ini makin lama makin mendekat. Di sampingnya sini kepalanya. Gini. Terus bilang, kamu kok tidur? Terus dia kebangun tuh karena kaget banget karena ada suara sejelas gitu. Pas dia bangun ya udah nggak ada apa-apa. TV nyala, laptop mati, dia gitu. Itu kayak dosennya sih ngingetin tuh. Kamu kok tidur? Ini ke dosennya. Terus ada lagi ini. Firman ini dia kerja di rumah sakit. Jadi ceritanya dia dapat shift malam. Dia dapat Rumah sakit itu udah serem sih rumah sakit tuh. Dia dapat shift malam seperti biasa, per 1 jam dia kontrol. Jadi dia kontrol ngecek gitu rumah sakit, ngecek di ruangan ini aman, ruangan ini aman. Sampai dia di ruangan yang belum pernah dia sampai ke situ. Biasanya kalau ke situ harus sama temennya. Pas dia ngecek di situ, dia lihat tempatnya nggak gelap, cuman dia ngelihat ada cewek itu masuk di ruangan. Nah waktu itu ruangan itu tuh kalau malam nggak ada orang, kalau siang ada aktivitas, kalau malam nggak ada. Terus dia kaget, siapa nih cewek? Disamperin lah sama dia, disamperin karena dia si cewek ini jalan terus masuk ruangan gitu, sama dia disamperin. Siapa nih orang? Kok jam segini ada orang di sini gitu? Pas disamperin, pintunya tutupan. Jadi dibuka-buka sama dia nggak bisa, gitu. Kok tutupan sih gitu?
siapa tadi? Pas dia mau balik, kacanya digedor-gedor, itu. Terus dia balik lagi, siapa? Balik lagi, diintip sama dia gini. Terus di pojokan itu ada cewek, terus dia bilang gini, gitu. Terus dia hilang. Anjing. Anjing kita aja bunyi lagi. Nyamperin juga udah berani sih, nyamperin sih keadaan kayak gitu. Firman mana Firman? Respect Firman. Gak berani Anda. Gila sih, nyamperin sih dia. Begini loh Firman. Ya Allah. Kasih lip. Yang pertama dulu. Ada dua ya. Ada dua. Ada dua ya. Ada dua. Ini skalanya. Ini ada temen yang emang dia bisa ngelihatnya itu udah dari kecil lah. Oh iya. Iya. Dan dari ini teman SD. Dia tuh kalau cerita kayak kalau misalkan ada temen-temen yang cerita pocong kuntilanak, dia tuh udah kayak orang yang paling expert karena itu mau masih level 1 kalau kata dia gitu. Karena apa yang dia lihat itu jauh lebih gokil-gokil. Bentuknya. Dia pernah cerita di lampu merah Cibubur. Jadi lampu merah Cibubur pertigaan, ada Jalan Raya Bogor. Terus masuk nih Cibubur nih. Yang lampu merah Cibubur. Iya, ini Raya Bogor masuk ke Cibubur. Nah, di tengah-tengah pertigaan itu katanya Mas, ada orang tinggi. Badannya tembus langit. Jadi segini nih. Ini ke atas nggak kelihatan. Tangannya gini, secibubur, panjang. Tangannya gini. Itu cerita temen. Yang dia ngomong pokoknya wujud-wujud kayak gitu banyak lah aneh-aneh. Katanya ada yang gurunya punya macan palan segede GBK. Wah, Jadi kayak kalau yang gua tangkap dari dia adalah makhluk di luar kita itu Bisa gede banyak banget bentuknya dan bisa gede banget. Dan bisa gede banget. Nah yang kedua ini ceritanya anak stand up Indo Cirebon. Kita samarin aja namanya soalnya ini ngejelek-jelekin keluarga dia. tentang santet, Mas. Tentang santet. Ya misalnya Budi lah, kita anggap namanya Budi lah. Si Budi ini keluarganya mau dapat warisan dari neneknya. Warisannya gokil lah, lumayan gokil lah, tanah. Jadi berebutan. Neneknya mau meninggal, apa udah meninggal? Nenek udah meninggal. Udah meninggal. Nah, terus ninggalin wasiat. Ninggalin kayak gitu. Dan pokoknya gua nggak tahu ceritanya gimana. Pokoknya keluarganya dia lah tuh yang menang utuh sebenarnya dari warisan Totalnya. itu. Total itu menang utuh. Biasa kalau udah menang utuh itu ada yang nggak suka kan? Iya, pasti. Ada yang nggak suka dan yang nggak sukanya itu sayangnya adalah saudaranya sendiri. Saudaranya baik, tapi kan saudara ini nikah. Nah yang dinikahinnya itu, yang Itu udah jelek sih itu. yang anjir udah. Maruk agak maruk. Iya, mulailah sakit-sakit emaknya si Budi ini. Sakitnya udah kayak yang tadi Bang Oza ceritain, nggak jelas juntrungannya. Ceritalah ke guru spiritualnya si Budi ini. Dijelasin lah sama si Pak Ustadz ini kan. Sebenarnya ibu kamu ini udah bagus, alhamdulillah, orangnya rajin sholat, rajin ngadain ngaji di rumahnya. Jadi santetnya tuh mental sendiri. Iya, ada tameng ya. Ada tameng. Disaranin sama si gurunya ini, udah sholat ini aja apa istihoroh ya, yang minta petunjuk. Iya. Udah sholat istihoroh aja, rutinin gitu. Pas dia habis sholat istihoroh, dikasih petunjuk ya lewat mimpi, Mas. Nah mimpinya itu, ibunya duduk di teras rumah. Di depan rumah dia emang ada pohon. Nah dia ngeliat di depan rumahnya itu ada, berarti kalau itu menantunya dia ya, yang jahat ini menantunya. Nah di depan rumah itu ada pohon, ada menantunya lagi ngejambak anak kecil. Pala anak kecilnya dijedotin ke pohon. Lu matiin dia aja, nggak becus lu, anjing. Akhirnya tau lah di situ kalau misalkan wah ini nih yang jahatnya nih. Pas bangun diceritain, akhirnya akhirnya dia jeleknya adalah keluarganya dia sendiri jelek. Kayak dia punya anak 2 nih, kegep handsbray di rumahnya, diarak sama warga. Terus yang satu yang masih kecil meninggal, kayak nggak ada sebabnya gitu, masih 8 bulan. Jadi kayak mentalnya balik lagi ke situ. Ke anaknya tapi yang si Budi ini seselin adalah anjir nih keponakan gue nggak salah apa-apa. Iya. Tapi dua-duanya kena gara-gara kejahatan si orang tuanya.
Kayak begitu mas. Cerit. Kasihan. Gue sih yang ngerinya tuh ngelihat ngejedotin anak kecil lah tuh. Mimpinya itu. Iya. Jadi si nyokapnya dia ditunjuk-tunjuk. Lu ngurusin matiin dia aja. Nggak becus lu. Kayak dia ngomong mungkin ke setannya kali. Iya. Ke setannya. Kepala anak kecil dijedotin. Bisa ini ya, sengaruh itu ya. Kalau kita beribadah kusyuk ya. Lewat mimpi. Tapi kayak santet gitu kan kayak jatuhnya kayak suzon. Kita kayak suzon sama misalkan siapa yang gini tapi nggak ada buktinya kan. Iya, nggak ada itu. Itu yang paling susah tuh santet karena nggak ada buktinya. Iya. Bukti dari omongan misalkan kerasukan gitu. Ini disantet nih. Misalkan orangnya kayak misalkan kakinya ini nih apa susah jalannya. Terus kayak ada Pak Ustadz datang kayak tiba-tiba Pak Ustadznya ngobatin terus si yang nyantet itu dimasukin ke tubuh orangnya. Terus kayak iya nih saya disuruh sama ini tapi nggak ada buktinya. Iya, benar. Itu yang susah. Jadi kayak kalau misalnya kayak menantunya tapi nggak ada buktinya. Iya, kan? dan itu sebenarnya belum tentu ya dari mimpi itu pun belum tentu. Belum tentu. Susah kalau santet buat jatuhnya suzon. Iya benar. Kita nuduh orang tapi nggak ada buktinya. Soalnya santet tuh pernah ada apa ya, orang pinter yang dia sharing ke aku waktu itu. Dia pernah ada kejadian santet itu nggak nyerang fisik si orang ya, tapi ke usahanya. Ya itu bisa juga. Iya. Usahanya itu. Jadi pernah ada kejadian apa namanya? Ini nggak tahu serem apa nggak ya. Cuman jadi ada tukang buah gitu di pasar. Terus ada apa namanya? Ada pelanggannya beli waktu itu. Terus si istrinya itu nawar habis-habisan gitu. Nawar habis-habisan sampai akhirnya si pelanggan ini kesel. Pelanggan kesel bilang, "Udah nggak usah beli kalau nggak mampu." Gitu. Wah, Nah, sakit hati. si suaminya nggak terima. Terus si istrinya suruh balik, si suaminya ini diam-diam dia itu muter di depan kiosnya si penjual buah ini, muter terus dia pulang. Besoknya buahnya yang dia beli itu nggak fresh sama sekali, langsung busuk. Tiap dia beli busuk. Akhirnya karena dia nggak kuat akhirnya ditutup lah usaha. Sekarang gimana dong? Cerita saya Udah dua. Kalau cerita saya nih, itu ada kejadian realnya waktu itu tuh tahun 2003 itu ada kecelakaan kereta api di daerah Jawa Tengah. 2003. Tahun 2003 itu kecelakaan kereta api tuh antara jalur utara ke selatan, Mas. Jadi kalau kan kereta tuh dari Cirebon tuh ada yang utara, ada yang arah selatan ke Jogja. Nah, itu tuh jadi rumah kakekku itu yang mau jalur ke selatan. Jadi udah emang antara Jogja dan Cirebon lah keretanya berarti. Itu tahun 2003 itu posisi rumah kakek aku itu depannya stasiun yang bukan stasiun besar. Tuh zaman dulu kan zaman Belanda tuh banyak stasiun di kabupaten, Mas. Jadi stasiun-stasiun kecil yang dialihfungsikan jadi cuman numpang lewat atau apa. Tapi ini masih berfungsi untuk ya sedikit lah untuk beberapa jalur doang ini bisa berhenti gitu. Nah, di situ kalau jalur kereta kan kalau antar Jawa tuh kayaknya cuma 2 kan. Jadi emang ada dia kalau di persimpangan itu dia misahin jalurnya tuh harus bener tuh, kalau enggak keretanya bisa tabrakan. Nah, bisa dicek di Google juga itu tahun 2003 itu ada kecelakaan kereta 41 orang meninggal. Itu keretanya nabrak kayak gini, Mas. Sampai adu banteng. 41 meninggal ya, pala buntung, apalah banyak lah, mungkin tangan hilang, luka-luka dibawa ke rumah kakek saya di situ. Waktu itu posisi memang di depan stasiun. Nah, nggak jauh di dekat rumah kakekku itu ada sekolah SMA lah kalau nggak salah, SMA atau SMK nggak tahu. Jaraknya deket dah antara rumah, stasiun, dan SMA itu. Jadi
waktu itu memang korbannya itu yang luka atau meninggal itu ada yang ditaruh di rumah kakekku karena paling deket, ada yang ditaruh di SMA itu. Jadi ini kayak karena ratusan orang ya kalau kecelakaan kereta gitu kan. Dan itu emang tubuhnya tuh udah kepisah-pisah, nggak tahu ini tubuh siapa, ini tubuh siapa kan. Jadi ada yang kepalanya di mana, ada yang kakinya di mana, tangannya di mana gitu. Abis itu udah ditaruh di SMA, udahlah kejadiannya selesai. Intinya udah dievakuasi semua, pokoknya udah kejadian selesai. Itu kejadian kalau nggak salah bulan Oktober. Dan itu udah deket-deket puasa lah. Waktu tahun itu kalau nggak salah ya, deket-deket puasa. Biasalah mudik kan, bulan puasa selesai nih Lebaran, Idul Fitri udah selesai, besoknya jadi udah ceritanya nih udah bukan bulan puasa, tapi gue di situ karena habis Lebaran, kejadiannya habis itu Lebaran, di situ kakek tuh nyuruh pasti bangun sholat subuh kan, nah di situ bahasa Jawanya tuh, jadi nih stasiun bahasa Jawa tuh langgar ya buat musola kan. Langgar. Istilahnya tuh langgar. Jadi ada masjid, musola, langgar. Langgar tuh lebih kecil langgar lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil dari musola. Terus kayak bangun 4:30 langgar lah gitu. Udah. Cucu-cucunya nih seumuran ya 2003 gue masih kelas 3 SD kali ya. Sepupu-sepupu gue nggak jauh lah, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Kita kesana dan itu juga itu persis banget nih stasiun nih. Musola, ini SMA, ini rumah gitu. Jadi deket memang. Jadi kita biasanya kalau habis dari sholat subuh 4:30 kita ngapain lagi ya nih? Anak kecil kan bosen ya, ngapain nih mumpung di rumah kakek ya kan? Gak ngantuk lagi pulang. Iya, waktu seger main basket deh kayak gitu. Ke SMA situ. Jadi pagi posisinya jam 5, jam 5 pagi. Ya udahlah, habis sholat subuh kita ke SMA itu dengan niat mau main basket. Tadinya udah bawa bola basket nih, naik sepeda. Nah yang kita nggak tahu waktu kita kecil kan itu ada kejadian itu kan kita nggak tahu tuh kayak ini mayat dibawa kemana, ini orang luka dibawa kemana. Nah itu setelah itu kita mainlah ke SMA. Posisi SMA waktu itu setelah Lebaran itu libur pasti kan, jadi kosong, nggak ada kegiatan apapun, pagar dikunci. Nah kita manjat pagar tuh mas, pagar SMA itu kita berlima, bertujuh gitulah, saudara sepupu gitu, manjat, set, udah nyampe dalam semua. Jadi posisi sekolah zaman dulu tuh bentuknya gitu ya, jadi lapangan di tengah, bulat pagar, lobi sekolah, masuk ke lapangan, ya kan. Udah terus gue cerita merinding, gue inget lagi soalnya. Jadi gue udah sampai masuk ke dalam ke lapangan nih. Kita udah pegang bola dan itu tiba-tiba gue nggak tahu itu siapa yang nyadar. Itu di kelas tuh ada yang ngeliatin kita. Gue ngerasain gitu, ada yang gue merinding banget nih ceritanya. Ada yang ngeliatin kita itu pocong mas, tapi pocongnya merah. Wih, gue nggak, maksudnya gue yang gue tahu kan pocong putih kan. Ini pocong merah, full merah, matanya merah. Jadi kayak kita cuma ngeliat palanya doang tuh di kan jendela kaca tuh kotak gitu ya. Pocong gitu. Pokoknya saudara gue atau gue yang lihat pocong. Terus habis itu, oh iya pocong gitu, kita lihat pocong. Gitu. Semua lihat. Reaksinya gitu doang. Oh iya maksudnya pocong terus main lagi. Maksudnya kita, iya bener, kita semua ngelihat itu pocong dan warna merah, matanya merah, nyala gitu. Kita lihat, habis itu udah lihat, kita lari lah. Kita dari lapangan itu udah dari tengah. Setelah di kelas ada yang ngeliatin kita lari ke lobi, ada lagi pocong lagi. Dan itu merahnya memang merah darah yang fresh banget. Itu kayak rembes. Iya, darah-darah rembes gitu. Itu jadi kita lari dari lapangan, itu ada lagi di lobi sekolahnya. Pocong lagi tuh. Terus kita kabur lagi karena sepeda kita ada di depan pagar. Nah, udah. Jadi tiba-tiba Mas, itu setelah lihat dua pocong itu pocong mungkin puluhan Mas. Itu bukan dua. Jadi itu satu, gue lihat dua. Tiba-tiba pas gue nyampe pagar itu kayak
rame gitu, puluhan. Di dinding kelas-kelas. Bukan di kelas-kelas, di Pagar. pagar di sekolah itu full pocong, Za. Dicegat gitu, kalian dicegat berarti. Iya, kayak dicegat gitu. Dan gue baru nge-recall kayak, apa ini yang kejadian dulu kereta ini ada hubungannya sama pocong-pocong ini. Karena pocongnya, Mas, pocong 20-an merah. Full merah. Gue nggak lihat pocong kainnya putih gitu. Dan matanya semua merah. Itu pagar, ya anak kecil, pagar itu tinggi banget. Itu Semua berarti ngeliat ya, Sud? semua ngelihat, makanya semua lari, Za. Dan itu kayak kaki gue udah lemes banget, kayak gimana cara kaburnya nih ya kan, kaki udah lemes. Dijebak. Nah habis itu udah kita panjat pagar, kita ambil sepeda, pocongnya terbang, Za. Itu beneran. Ya bener lu. Bener. Itu kejadian Dan paling banyak. gila. Enggak, itu yang gua ikutin, gua tuh cuman kayak ya 1 atau 2 gitu. Nggak ngikutin? banyak. Maksudnya ngikutin kita Ngejar. naik sepeda. Ngejar. Jadi ngejar terbang gitu, Mas. Kayak zong gitu. Jadi yang satu, jadi kalau bisa gue gambarin nih sekolah kotak, nih pocongnya tuh mencar gitu, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Terus ada satu yang benar-benar kita naik sepeda pas kita jalan kabur mau pulang, itu ada yang terbang bener-bener zup gitu, terbang ikutin kita. Itu gila banget sih, itu kayak udah gak kuat banget, bahkan bola udah kita tinggalin, udah gak tahu di mana gitu-gitu, udah ngepung itu. Pocong ngepung. gitu sih. Itu gila banget tuh rasanya tuh. Terus ngilangnya mereka di mana? Enggak aku lihat, Mas, pokoknya udah di belakang semua udah. Pokoknya kencang terus Pokoknya lihat. sebisa mungkin. Nah itu kenapa kelihatan ada yang itu, karena itu terbang di atas kita kayak zang gitu, Wah, ngelewatin zoom gitu cepet. Lu mau berapa ya, Sud? 2003 mungkin gua kelas 3 SD ya, berapa kelas 3 SD 7-8 tahun mungkin ya, itu naik sepeda tuh Anjing. lewat atas Terbang, bro. terbang tuh pocong warna merah. Anjing. Gua masih inget tuh pocongnya warna merah tuh deket situ tuh. Ada naik sepeda juga ngejar. Lu semua ngeliat nggak mau. Nyamping. Itu banyak, Za. Itu banyak banget itu. Dan tadi gue baru lihat, kayak tadi kan gue sempet Google juga kan. Sebenarnya mati berapa sih? Itu 41 orang yang mati Iya segituan di itu yang kejadian ngepung. kereta itu. Gitu. Dan kayaknya yang mati itu emang dibawanya ke sekolah itu. Yang Waduh, selamat mungkin ke kasihan. rumah Ke kakek rumah lu. kakek gue ada yang diobatin Iya. kakinya, atau yang di stasiun tuh yang masih bisa duduk, bisa apa gitu-gitu, itu kayaknya agak dijauhin gitu. Makanya kayaknya itu nyambung sama cerita kejadian nabrak Iya, keretanya, karena keretanya sampai naik gini, Mas, di fotonya. Sampai gitu. Baru cerita pertama udah ultimate gini anjing. Nah, tapi masalah rep-repan, Mas, ini aku ada teorinya. Yang tadi kan cerita rep-repan. Iya. Iya. Dulu waktu SD itu, gue belajar, Mas. Jadi ada 2 nih. Belajar Ini apa belajar namanya? kayak ginian. Anjing. Namanya kalau bahasa Inggris lucid dream, itu Lucid yang dream. Lucid ketika dream. kita bisa ngendalin mimpi. Satunya kalau orang kita bilang itu rep-repan, tapi itu sebenarnya adalah fase menuju meraga sukma sebenarnya. Astral projection. Astral projection Iya. itu ada 2 tahap. Jadi ketika kita tidur, pas kita tidur otak kanan sama kiri kita sinkron. Nah itu pas tabrakan itu, kalau kan kita melek terus rep-repan nih. Kalau kita meremin, itu jadinya lucid dream, Mas. Itu ada di Kaskus tuh, waktu itu gue baca di Iya, Kaskus. iya, Sama, iya, gua iya. juga. Gua baca di Kaskus. Itu banyak yang mempelajarinya di Kaskus. Lucid dream masih aman kan? Kalau lucid dream masih Itu mimpi aman. sebetulnya. Jadi itu mimpi, lu bisa ngendalin mimpi. Jadi ketika lu rep, jadi RIP ya kalau nggak salah, REP kalau nggak salah nama kondisinya ketika otak kanan otak kirinya nyambung. Itu kalau ditidurin lucid dream. Nah kalau di melekin dan kita keluar itu meraga sukma kan. Nah waktu itu aku lagi belajar itu tuh ceritanya. SD. Goblok mana. Lu masa kecil lu juga gak jelas sih, Sud. Maksud gua Terlalu dekat dengan internet. kayak orang nonton Shinchan aja sebenarnya. Iya. Pas SD. Jadi stage-nya itu kalau lucid dream dulu, Mas. Lucid dream kadang paling gampang ketika kita udah gitu tinggal tidur set, udah kita bisa kendalin mimpi kita mau ngapain aja bebas. Nah, tapi meraga sukma itu emang agak berat karena ketika kita tarik badan kita keluar, itu tuh ada yang narik lagi ke dalam. Kayak ada yang Kayak ada yang narik kita ke dalam. Makanya dari cerita rep-repan orang-orang, kenapa banyak ada makhluk halus yang ada di sekitar situ yang kita lihat, karena dia mau ngisi kekosongan. Ketemu dunianya ketemu Jiwa- tuh di situ iya, ya. jiwanya mau diisi Iya, karena iya, iya. kosong. Kosong. Berarti gue lihat beneran dong tuh. Benar, itu benar lip lagi lip. Jadi itu benar ada emang yang di sekitar kita emang yang ngelihat
kita lagi posisi reprepan gak sengaja itu mau masuk. Jadi waktu itu pernah kayak gitu, nyoba nih kan, set Setelah bangun. berapa kali? Setelah ya mungkin berapa bulan itu ya mas ya, mungkin udah 6 bulanan gitu belajar lucid dream udah bisa. Juga nggak jelas juga. Ya lucid dream SD lagi aja. si lucid dreamnya udah bisa, gue coba yang mau Braga Suma karena di film SD lagi. kalau kita nonton film Insidious. itu memang hampir mirip kondisinya kayak gitu mas yang gue Teorinya, rasain. teorinya kayak gitu ya. Iya, karena ketika lo keluar itu beneran gelap lo. Jadi lo mau siang pun itu rasanya malam. Jadi gelap. Jadi waktu itu gue keluar itu gue baru setengah badan gue segini mas. Gue lihat. Jadi gue keluar das. Udah gue bisa ngeliat gue tidur. Gue merem gitu. Gue bisa ngeliat gue merem. Nah terus gue ngeliat di pojok kamar gue itu ada kuntilanak cewek, bajunya putih, rambutnya panjang gini. Terus dia ngeliat ke gue dan senyum. Sambil senyum terus kayak ya udah gue ajak ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh bukan verbal gini, kita kan kelihatan ya kita ngobrol gini. Tapi ini gue ngobrolnya tuh gue sama lu lihat-lihatan tapi kita ngerti gitu. Kamu ngapain gitu? Kamu ngapain kayak gini? Enggak, mau belajar aja, aku bilang gitu. Mau tahu aja apa sih sebenarnya gini. Terus habis itu ya udah nggak usah dilanjutin, udahin aja. Maksudnya jangan sampai keluar full badan gua keluar karena bisa bahaya, lu bisa nggak pulang. Dia bilang gue baik di sini, gue nggak mau gangguin lo, intinya udah lu pulang aja, lu balik lagi. Dia bilang kayak gitu. Tapi dia baik waktu itu emang. Ya udah akhirnya gue tidur lagi balik dan beberapa orang yang ke rumah gue melihat sosok yang sama. Jadi memang yang gue lihat itu berarti bener ada di situ gitu. Saksinya banyak gitu. Iya, dan ini ada nih satu nih di atas perempuan kayak gitu-gitu. Jadi emang yang gue lihat waktu itu, dan dia baik ternyata ada. Nggak, maksudnya Ngingetin. lu jangan lu masih bocah, lu mau keluar ngapain sih gitu. Tuh dua yang astral tuh ke alam mereka. Iya keluar, iya lu keluar. Nah itu tuh di fase itu, lu ketika lu tidur yang lu rep-repan itu tuh sebenarnya kalau lu paksain keluar itu lu akan itu astral projection. Karena bahkan gue pernah lihat ini mas, dulu zaman BBM lagi belajar kayak gitu, HP di samping, chatnya sama mas. Aku tidur nih, mungkin udah berapa lama, aku baca chatnya lewat astral gitu loh, kayak pas bangun, oh bener nih chatnya dari dia sama gitu. Jadi kayak membuktikan somehow itu nge-proof yang aku lihat gitu, ini bukan mimpi, orang sama chatnya gitu. Makanya gue punya teori ini mas, Rian Jombang itu sebenarnya kayaknya yang balik ke dirinya itu bukan dia. Rian Jombang. Karena saksinya warga sekitar, si Rian orangnya baik loh, nggak mungkin mutilasi dia. Oh beda. Iya, yang balik ke dirinya tuh bukan dia nih lagi ngawang nih. Semua teroris juga gitu, dibilang dia baik. Itu dia. Iya juga sih. Kalau begitu. Nggak, dia bergaul kok. Iya juga sih. Langsung nggak valid. Aku ada satu cerita yang nggak berani aku ceritain sih mas, karena guruku tuh kelindestrek habis cerita itu. Jadi dia bilang, Udah nggak usah. Jangan. Misalnya pokoknya intinya gini ya. Masih flight. naik pesawat bareng gua. Iya, Nggak Mas. usah. Satu podcast bareng nggak usah. Intinya dia nggak boleh cerita itu. Heeh. Dia berhubungan sama satu makhluk. Satu makhluk ini suka gitu berhubungan. Dia nggak boleh cerita. Dia cerita, kelindestrek. Bener-bener kayaknya nggak ada sebulan deh. Dari dia cerita, itu waktu itu lagi persami gitu. Persami SD nih, lagi cerita kayak gini nih. Dia cerita semua pengalaman ceritanya dia sama makhluk ini. Sebulan kemudian kelindestrek. Jadi cerita dia stop di elu ya. Udah ya gue. itu satu-satunya cerita yang nggak pernah gue ceritain. Gue nggak berani sih. Gue nggak berani sih itu cerita. Jangan Ngeri ceritain sih. kalau misalkan percaya. Kalau orang Jawa bilang ada pepatah, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Yang artinya kalau takut jangan berani-berani, kalau berani ya nggak usah takut. Oke. Kalau kayak gitu percaya ya udah. Udah. Jangan. Jangan bosan. Udah.
Tapi kalau misalkan dia Udah, cukup. Nggak usah ada pancingan lagi maksud gua. Besok flight ini Bali. pertanyaan banget ini. Oh, kayak pertanyaan. Dia ceritain di YouTube dia sendiri dan disebarluaskan. Yang dengeran orang banyak. Iya. Maksudnya? Lu cerita di YouTube lu. Kan gua nggak cerita Enggak apapun. misalnya, lu Oh, cerita iya. di YouTube lu, di-upload, yang denger kan banyak. Betul. Gimana itu? Enggak, maksudnya Yang adalah penting nggak menceritakan lagi. jadi gini ceritanya, dia tuh nggak boleh cerita ini ke siapa-siapa sebenarnya. Terus dia ambil Ingkar. Betul, dia mengingkari Ingkar, itu, dia cerita ke kita-kita, setelah itu kejadian paling stroke. Gitu. Tapi ya gue tahu cerita detailnya apa-apa aja gue tahu, tapi gue nggak. Udah. Oke, thank you, Ceritain. Sul. Makasih ya. Takutnya dengan cara kayak lu kayak gini, kesepil dikit, Nggak usah. efeknya juga dikit juga, jadi jangan. Gak usah spill. Nggak usah spill. Nggak usah, udah cukup. Itu truknya Mitsubishi apa Hino terus? Nah,